Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel solo player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-70. Nah, pada part ke-69 sebelumnya itu, tim 7 Boruto sudah sempat menelusuri area dari dimensi Jubi. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan benda aneh yang mirip seperti tanduk Otsutsuki. Singkat cerita, Boruto pun memegang tanduk tersebut dan tiba-tiba saja kesadaran Boruto berpindah ke tempat lain. Tak hanya itu, ada suatu makhluk yang mengaku sebagai Shibai. Di sisi lain juga, Boruto juga melihat masa depan yang mengerikan yang akan menimpa Boruto cepat atau lambat. Apakah itu memang benar adalah Shibai? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Boruto yang mengaktifkan mata Jogan. Lalu, Boruto pun menggunakan kekuatan Jogan untuk menetralisir efek dari benda yang ada di hadapannya. Setelah prosesnya selesai, Mitsuki berkata, "Sekarang aku bisa melihatnya. Tunggu, benda apa itu?" Terlihat, benda tersebut seperti tanduk milik klan Otsutsuki. Sarada membalas, "Itu seperti tanduk milik seorang Otsutsuki." Tanpa pikir panjang, Boruto pun mengambil tanduk tersebut. Ketika dia bersentuhan dengan tanduk tersebut, tiba-tiba kesadaran Boruto berpindah ke alam yang sangat gelap. Tak hanya itu, ada suatu makhluk yang tak kasat mata mencoba berbicara kepada Boruto. Makhluk tersebut berkata, "Otsutsuki Boruto, orang yang mampu melawan takdirnya. Kau orang yang menarik." Di sisi lain, Boruto yang mendengar itu membalas, "Siapa? Siapa di sana? Apa yang kau inginkan dariku?" Makhluk tersebut membalas, "Aku adalah Otsutsuki Shibai." Mendengar namanya adalah Shibai, Boruto pun seketika terkejut. Tiba-tiba, Boruto mendapat penglihatan masa depan tentang banyak orang yang telah mati akibat serangan dari seorang Otsutsuki. Di sana, diperlihatkan tubuh fisik Otsutsuki tersebut mirip dengan Otsutsuki Shibai. Tak hanya itu, di sana Boruto juga diperlihatkan hanya tinggal seorang diri. Melihat masa depan tersebut, Boruto pun seketika terkejut dan panik. Setelah menyaksikan kejadian tersebut, ada sebuah cuplikan masa depan yang melayang di atas langit yang memperlihatkan kematian dari setiap karakter. Di sana, juga ada rantai yang mengikat masa depan tersebut. Tak hanya itu, Boruto juga melihat sekilas tubuh dari Otsutsuki Shibai. Shibai berkata, "Jika kau terus dibiarkan hidup, takutnya kau akan mengganggu eksistensiku." Melihat kejadian mengerikan yang muncul satu persatu di hadapannya, Boruto langsung menembakkan Shiden dan melemparnya ke semua cuplikan masa depan tersebut. Sambil mengeluarkan jutsu Shiden, Boruto pun berteriak dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Otsutsuki atau dewa apapun itu, jika kau berani melukai keluargaku dan bumi, aku akan menghancurkanmu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto terbangun dari pingsannya dan langsung shock. Terlihat, Boruto sudah berada di pangkuan Sarada. Melihat Boruto yang sedang panik, Mitsuki berkata, "Hei Boruto, apa kau tidak apa-apa? Kenapa tubuhmu pucat begitu?" Terlihat, Boruto sulit mengatur napasnya kembali. Sarada dengan wajah yang panik membalas, "Boruto, sadarlah dan atur nafasmu." Setelah mendengar perkataan Sarada, akhirnya Boruto bisa mengatur napasnya dengan normal. Setelah cukup tenang, Boruto pun langsung bangkit dan memeluk Mitsuki dan juga Sarada. Sambil mengeluarkan air mata, Boruto berkata, "Kalian masih hidup." Di sisi lain, Sarada dan Mitsuki pun cukup bingung dengan tindakan yang dilakukan oleh Boruto. Sarada berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Bisakah kau menjelaskannya pada kami?" Mendengar hal itu, Boruto berhenti memeluk mereka dan mulai bercerita. Boruto berkata, "Ketika aku menyentuh tanduk itu, tiba-tiba kesadaranku berpindah ke tempat yang tidak aku kenal. Di tempat tersebut, ada seseorang yang mengaku sebagai Shibai." Mendengar kata Shibai, Mitsuki dan Sarada pun cukup terkejut. Mitsuki berkata, "Shibai, aku pernah mendengar nama itu dari Amado." Di sisi lain, Sarada berkata, "Itu kan dewa Otsutsuki. Bukankah dia sudah mati?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Entahlah, aku sendiri juga masih bingung tentang itu. Tapi, dia seolah-olah terasa nyata bagiku. Di sana, aku melihat masa depan dengan mata yang bukan milikku. Aku melihat banyak orang-orang yang tewas di hadapanku. Tidak ada yang tersisa, kecuali aku sendiri." Mendengar hal tersebut, Mitsuki dan Sarada pun cukup terkejut. Mitsuki berkata, "Tapi, apa kau yakin itu akan terjadi?" Boruto membalas, "Aku sudah mendapatkan berbagai penglihatan masa depan. Sejauh ini, tidak ada yang meleset. Maka dari itu, aku harus bersiap menemui rekanku." Tak lama setelah itu, Sarada berkata, "Rekanmu itu, namanya Kasenkoji kan?" Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, "Dari mana kau tahu akan hal itu?" Mitsuki membalas, "Kami sudah lama mengetahui hal ini. Jadi, bisakah kami ikut bergabung dan membantumu?"
Dengan muka yang ragu, Boruto membalas, "Tapi, aku tidak bisa membahayakan kalian." Di sisi lain, Sarada berkata, "Lalu, kami akan berdiam diri saja dan akan membiarkanmu menghadapi lawanmu sendirian? Jangan bodoh Boruto, sebesar apapun resikonya, kita adalah tim yang akan melindungi satu sama lain." Mendengar perkataan Sarada, Boruto pun cukup tersentuh dengan apa yang telah dia ungkapkan. Tak lama setelah itu, Boruto berkata, "Baiklah, kalian boleh ikut. Tapi, kalian harus mendengarkan arahanku. Jangan bertindak gegabah tanpa aku suruh. Ini demi keselamatan kalian." Adegan pun beralih ke Sasuke yang sedang bersama Naruto yang berada di ruang Hokage. Terlihat, mereka sedang berbicara mengenai Boruto. Naruto berkata, "Jadi, selama aku tidak ada di sini, kau sudah mengajari Boruto Kenjutsu dan Ninjutsu." Sasuke membalas, "Benar, Boruto telah menguasai semua teknik Kenjutsuku. Bahkan, seluruh ninjutsu yang aku ajarkan berhasil dikuasai semua. Dia adalah anak yang jenius." Mendengar jawaban dari Sasuke, Naruto pun hanya bisa tersenyum dan berkata, "Anak itu, padahal dia dulu adalah anak yang menggunakan alasan ninja demi mendapat pengakuan dariku. Siapa sangka, dia bisa melampaui kita berdua." Tak lama setelah Naruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ruangan mereka. Mendengar hal itu, Naruto berkata, "Masuklah." Setelah pintu terbuka, ternyata itu adalah Boruto bersama yang lainnya. Naruto berkata, "Ada perlu apa Boruto?" Boruto membalas, "Aku hanya ingin mencari Paman Sasuke. Paman Sasuke, aku ingin kau ikut bersamaku ke suatu tempat." Di sisi lain, Sasuke yang melihat wajah Boruto yang serius langsung paham dengan situasinya. Sasuke membalas, "Baiklah, aku akan ikut." Terlihat, mereka pun pergi dari ruangan tersebut. Di sisi lain, Naruto pun bingung dengan keadaan mereka sekarang. Tak lama setelah mereka keluar, Shikamaru pun masuk ke ruangan Naruto. Melihat kebingungan Naruto, Shikamaru berkata, "Ada apa Naruto? Kenapa kau tidak bingung begitu?" Naruto membalas, "Tidak biasanya aku melihat Boruto seserius itu dan mengajak Sasuke pergi bersamanya." Mendengar jawaban dari Naruto, Shikamaru berkata dalam hati, "Apakah ada masalah lagi? Kuharap itu tidak terjadi." Adegan pun beralih ke Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Sasuke yang berada di taman desa Konoha. Sasuke berkata, "Ada apa Boruto? Sepertinya kau ingin mengatakan hal yang serius." Mendengar hal itu, Boruto membalas, "Akan ada Otsutsuki yang menyerang bumi ini lagi." Terlihat, Sasuke pun terkejut setelah mendengar jawaban dari Boruto. Sasuke melanjutkan perkataannya, "Apa maksudmu Boruto? Bukankah bumi ini sudah aman?" Boruto membalas, "Kita akan membicarakannya nanti setelah berada di markas Paman Koji." Terlihat, Sasuke dan yang lainnya langsung memegang bahu Boruto. Dengan cepat, Boruto langsung menggunakan Hiraishin dan tiba di tempat Koji. Melihat kedatangan Boruto, Koji pun langsung menghampirinya dan menanyakan kondisi tentang Boruto. Koji berkata, "Apakah tidak apa-apa Boruto? Kenapa kau pingsan setelah memegang tanduk tersebut?" Heran dengan perkataan Koji, Boruto membalas, "Apa kau tidak melihat ada seseorang yang berbicara padaku di saat aku pingsan?" Koji membalas, "Tidak ada, memangnya kenapa?" Dengan wajah yang terkejut, Boruto berkata dalam hati, "Mustahil, dia tidak bisa melihat kejadian itu." Ingin memastikan kembali, Boruto kembali bertanya, "Apa kau benar-benar tidak melihatnya Paman Koji?" Koji membalas, "Tidak, aku tidak melihatnya. Aku sudah melihat berbagai timeline. Tidak ada yang janggal dari tanduk tersebut." Boruto melanjutkan perkataannya, "Di saat aku menyentuh tanduk tersebut, kesadaranku langsung pergi ke suatu tempat yang sangat gelap. Di sana, ada sosok yang mengaku sebagai Shibai Otsutsuki." Mendengar jawaban dari Boruto, Kashin Koji dan Sasuke pun seketika terkejut. Dengan wajah yang terkejut, Koji berkata, "Shibai katamu, aku tahu dia sudah mati dan berevolusi menjadi entitas yang terkuat. Tapi, kenapa dia sampai turun tangan untuk menemuimu? Dan juga, kenapa Jipuku tidak bisa melihat keberadaannya?" Boruto membalas, "Aku tidak tahu tujuannya untuk menemuiku. Katanya, aku telah mengganggu eksistensinya. Tak hanya itu, aku melihat masa depan yang dimana semua orang mati kecuali diriku. Setiap detik kehancuran, kematian, aku menyaksikan semuanya, dan itu membuatku sangat takut." Koji membalas, "Kalau begitu, kita sedang dalam masalah besar. Jika lawan kita adalah God Otsutsuki, sangat mustahil untuk menang melawannya. Apalagi, dia memiliki segunan senjutsu yang mampu membuat bumi hancur dalam sekejap saja." Adegan pun beralih ke Kawaki yang berada di laboratorium milik Amado. Kawaki berkata, "Baiklah, sesuai janjiku, kau bisa menanamkan karma milikku pada anakmu itu." Dan adegan pun habis sampai di sini. Tampaknya, Boruto dan yang lainnya akan segera menghadapi masalah yang cukup besar. Dengan munculnya Shibai Otsutsuki, apakah Boruto akan bisa melawannya? Di sisi lain, tampaknya Kawaki bersedia menanamkan karma miliknya ke anak Mado yang bernama Akebi. Apakah prosesnya akan berjalan dengan mulus? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan lanjutkannya pada part ke-71. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.